Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Kita berjumpa kembali di channel Cahaya di atas Cahaya, di mana channel ini khusus membahas tentang Quran bil Quran. Untuk kali ini kita akan sedikit lebih khusus membahasnya, ingin tahu tentang seluk-beluk Yayasan Khazanah Kebajikan, yang mana pimpinannya yaitu Bapak Ki Haji Najamuddin Siddiq. Itu beliau dikenal sebagai dai Qur'ani. Subhanallah. Mungkin masyarakat sudah mendengar, bahkan mungkin beberapa masjid taklim sudah tahu kalau ada pendakwah atau dai-dai dari Khazanah Kebajikan, pasti mereka akan membahas Quran tematik. Nah, kita ingin tahu dulu latar belakang tentang Yayasan Khazanah Kebajikan. Kenapa dia memegang penuh dengan Quran? Apa amalnya? Ya. Kita sapa dulu guru kita, gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Baik, kita berikan waktu kepada beliau untuk menyampaikan materi podcast pada hari ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya itu Yayasan Khazanah Kebajikan ini inspirasinya itu sewaktu kita ngaji di Bekasi dulu. Ngaji di Bekasi itu kebukalah pada waktu itu surat 107 ayat 1 sampai 7. Dapat dilihat surat 107 1 sampai 7. Ya. Silakan satu lagi. Ya, siap. Surah 107 Al-Ma'un dari ayat 1 sampai 7 ya. Oh, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi waktu itu kita dengar tengah malam ya ayat ini nih. Tengah malam ngajinya itu. Jadi saya masuk di pikiran saya, ini Allah bertanya, Allah juga yang jawab. Tahukah kamu pendusta agama? Berarti kalau pendusta agama pembohong agama dong. Ya. Berarti penghibur agama. Ya, maulah dong pendusta agama, penghibur agama. Siapa? Allah katakan itulah orang yang menghardik anak yatim. Oh. Ya. Yang kedua, tidak saling mengajak memberi makan fakir miskin. Inilah pendusta agama. Simple kan? Nah, cuman yang saya sedih itu di akibatnya. Akibatnya kan kalau kamu tidak perhatian teman yatim dan fakir miskin itu celakalah bagi orang yang sholat. Masya Allah, celaka. Udah sholat tapi ya, celaka. Dari kecil udah sholat tapi celaka. Mau bilang. Jadi sholatnya sia-sia Pak Kiai. Sia-sia kan? Nah, siapa tuh orang sholat celaka itu? Yaitu dilanjutin ayat selanjutnya lagi. Siapa? Yaitu orang sholatnya Sahur. malas. Lalai. Nah, siapa lagi orang-orang yang celaka itu? Orang-orang yang ria. Iya. Kalau dia memberi suka nyebut-nyebut, kalau dia memberikan sesuatu kepada orang, dia membusungkan dada. Ini kalau nggak saya, kalau nggak saya. Yang ketiga,
Al-ma'un. Enggan Wah, yang- menolong. Bukan yang keempat dia enggan memberikan barang berguna Barang kepada berguna. orang lain. Jadi gara-gara dia mendustakan agama jadi begini. Ya saya udah sholat dari kecil, Ya. hingga dong celaka. Gak mau juga kita sholatnya malas, gak mau juga kita riak, gak mau juga kita enggan berikan pada orang lain. Nah dari sini. Nah setelah dari sini kebukalah ayat-ayat yang lain. Misalnya ayat kebuka itu misalnya di surat 89 Surah 89 89. ayat 15 sampai 20 nih. Ya. Ustaz Kailani. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 89 ayat 15 sampai 20. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka ia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara campur baur yang halal dan yang batil, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi kita keluar ayat-ayat ini semua sih. Misalnya kayak ayat ini Allah kan ada orang yang diuji Allah nih, diuji Allah dengan senang, kaya raya semuanya ada, tapi dia nggak lulus. Dia mengatakan Tuhan memuliakanku, Tuhan baik banget padaku. Ada juga orang yang diuji diuji dengan mungkin ekonomi, diuji mungkin dengan anak, diuji dengan istri, diuji dengan suami, macam-macam ujian. Dia bilang Tuhan menghinakan aku. Nah, kok orang diberikan kebaikan semua tapi nggak lulus? Kok orang diberikan ujian nggak lulus? Kenapa ya? Saya baca lagi selanjutnya. Ya. Oh ini nih penyebabnya. Tidak memuliakan. Tidak memuliakan. Tidak memuliakan. Oh ini sebabnya. Tidak memberi mengajak memberi makan makan orang miskin. Oh ini sebabnya. Mereka serakah harta warisan. Oh ini sebabnya mereka terlalu Mencintai harta. berlebihan. Nah dari sini kalau saya lihat lagi, saya perhatikan lagi ya, ini gara-gara dia tidak belikan anak yatim, tidak saling mengajak memberi makan miskin, dan apa namanya dia serakah harta warisan, dan dia juga mencintai dunia berlebihan. Akibatnya apa akibatnya? Akibatnya di ayat selanjutnya. Coba ayat selanjutnya, gimana? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan berbuat demikian. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi untuk mengingat baginya. Dia menjawab mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya, dan tidak seorang pun yang mengingat seperti tidak seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi kita lihat ayat ini loh. Ini kalau orang yang tidak mengerjakan tadi itu, melihatkan anak yatim, saling ngajak memberi makan fakir miskin,
kalau orang cinta tawarisan berlebihan, mencintai dunia, serakah, maka Allah katakan akibatnya ini ya masuk neraka ini. Ya. Diikat, ya Bang. Nah, kalau neraka berarti kan ya ayatnya kan banyak. Kalau neraka sekali neraka. Kalau surga sekali surga. Nah, sekarang dibandingkan lagi kalau yang muliakan anak yatim, yang saling memberi makan fakir miskin, yang tidak serakah tawarisan, dan yang tidak berlebihan mencintai dunia. Nah, ayatnya selanjutnya. Ya. Ayat 27-nya. 27-nya ya. Ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Nah, jadi kalau orang muliakan anak yatim, beri makan fakir miskin, tidak serakah harta warisan, tidak mencintai dunia berlebihan, jadi dipanggil oleh Allah nanti dengan panggilan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan penuh senang bahagia. Fadkhuli fi ibadi, maka kembalilah kamu kepada hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu kepada surgaku. Disinilah dasar ayatnya. Wah, kalau itu ini mesti bergerak kita, tolong orang fakir miskin, orang yatim, didirikanlah yayasan kebajikan. Nah, kebetulan juga pada waktu itu saya mengajar ngaji di rumah Pak Marzuki Usman. Ya, yang mantan menteri itu. Nah, beliau langsung juga sudah kepikiran itu. Beliau nanyakan di daerahnya ada orang fakir miskin anak yatim. Saya bilang ada. Ya. Dan ini yang dia bikin yayasan aja. Akhirnya dia nyuruh bikin yayasan. Dan bikin yayasan itu dia sebagai penasehat. Termasuk namanya Pak, Hazan Kebajikan dari. Iya, dari beliau. Namanya dari beliau. Nah, jadi awalnya dari itu maka disumbanglah rumah yang di depan masjid. Dulu kita sedikit itu cuma 15. Dulunya kan nggak ada rumah. Dulunya cuma di masjid. Di masjid malam-malam. Nah, jadi setelah dapat tawaran itu, wah alhamdulillah. Tapi sedikit dulu orangnya. Nah, akhirnya lagi setelah kesininya ini ada orang nawarin sini tanah. Nawarkan yang gedung lama ini. Nawarkan tanah 600 meter, 100 meter. Lagi nawarkan lagi, akhirnya kita bikin gedung lama. Setelah bikin gedung lama, nah benar lagi. Nah ini kan anak-anak kalau kita asramakan tapi nggak disekolahkan, kan jadi apa nantinya nih? Bentar, sebelum ke sana, itu tahun berapa? Itu tahun 92. 92. Awalnya. Ya. Berarti dulu belum ada gedung ya? Belum ada gedung, cuma ada di masjid. Jadi anak-anak juga di yatim, masjid. itu pakai miskin, itu diundang hari Minggu sana masjid berikan tidak Arab itu kan. Itu dulu terbentuk langsung yayasan apa emang panti asuhan dulu ada? Belum. Bicara seperti itu? Belum. Jadi begitu tadi ada tawaran itu, ya. Begitu ada tawaran dari Bang Marzuki tadi, dia saya sambut. Nah, terus dia bilang, Bapak berdiri. Oh, sudah alhamdulillah. Nah, saya juga berdiri. Oke. Wah, seru kita angkat semua, kita biarin semua. Nah, namanya dari beliau juga. Akhirnya setelah kesini, wah, kebanyakan kebutuhan ini untuk orang. Iya, kebutuhan anak semuanya. Mungkin dulu kita sekolahnya di luar. Sekolahnya di luar. Mereka naik angkot, belum ada mobil. Belum ada mobil. Nah, kemudian kita pikir kalau ini naik angkot terus juga di sana juga bayarannya mahal, kenapa kita nggak bikin sekolah aja Sendiri. bikinlah sekolah. Waktu Krismon itu bikin sekolahnya. Sampai orang-orang bilang Krismon begini mau bangun gedung minta sama siapa? Saya bilang minta sama Allah. Ya benar-benar alhamdulillah.
bangunlah 4 lantai gedung itu. Jadi itu ceritanya. Nah, Dasarnya dirayakan tadi. Ya. Nama hasanah kebajikan itu sendiri dari Al-Quran atau dari apa itu Pak Kiai? Al-Quran. Ada di ayat di Al-Qurannya juga? Ada di Quran. Jadi khazanah Khazanah kebajikan. ada di Quran. Terus kita balik lagi akhirnya bikin sekolah. Nah, sekolah-sekolah kita alhamdulillah SD. Tadinya SD ini nggak maju nih, nggak maju nih ya. Udah berapa kali itu nggak maju. Tapi akhirnya sekarang udah alhamdulillah SD-nya alhamdulillah, mudah-mudahan juga ada nanti lingkarnya juga MTS-nya maju, SMK-nya maju, terus Aliyahnya juga maju. Alhamdulillah sekarang mudah-mudahan semuanya bersaing majunya. Ini menarik Pak. Dulu saya pernah coba tanya ke orang-orang kampung, gimana anak-anak itu bisa sampai ke yayasan ini. Ke Pak Haji itu dulu waktu nyari anak yatim itu sampai keliling ke kampung-kampung. Benar Iya, ya? benar. Iya. Ada anak yatim nggak? Ada, ayo. Gitu Pak ya? Iya benar. Luar biasa. Iya. Langsung. Jadi kita nyari-nyari di belakang sini anak yatim. Jalan Pak ya pagi ya? Iya, jalan. Nah, cuman ada masalahnya kalau yang dekat sini. Iya. Dia kadang-kadang pulang nggak pamit, nggak pamit. Tahu gimana kan nggak bisa kan ngajarinnya Masa di daerahnya ya. Dekat ya, dekat. Nah, akhirnya udah kita ambil yang jauh-jauh aja. Yang sini kita santunin aja, disantunin. Makanya kita kan sekarang kalau yang di luar asrama itu kan kita separuh kan dia bayar. Orang 100 dia 50. Iya. Nah, kali kalau di asrama, kalau asrama itu full. Nah, kalau yang pulang pergi itu, kalau dia yatim berarti dia bayar separuh, kalau dia ada orang tuanya dia bayar full. Jadi bagi. Ini kan banyak orang karena banyak juga panti-panti asuhan itu yang dari tahun berapa sudah berdiri ya sampai sekian puluh tahun masih tetap begitu ya kan, lah apa tidak hidup dan tidak mati kan gitu. Nah, Stagnan. Stagnan. itu yayasan Hazanah Kebajikan itu sebetulnya amalannya apa? Bisa bertahan sampai semewah ini Pasti gitu. ada rahasia Ya. Jadi kita lihat coba dulu di surat 4 ayat 9. Oh. 4 ayat 9. 4 ayat 9. Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Shadaqallahul adzim. Jadi ini kan Allah kan hendaklah orang itu takut kepada Allah. Kalau seandainya anaknya, anak kandungnya, atau anak angkatnya, atau anak asuhnya takut bahwa lemah. Lemah itu kan bukan saja lemah ekonomi, lemah fisik, lemah ilmu. Nah, jadi saya pikir, loh kok begini ayatnya. Nah, terus fattakullah, orang tuanya suruh bertakwa aja. Dan juga ucapkanlah ucapan yang baik, ngaji. Ngaji ya. Ya ucapan paling baik itu ngaji kan. Iya. Kalau di luar ngaji kan kita bisa nafsu kan, ngaji. Nah itu, wah kita bilang nggak bisa dong. Terutama kita bikin anak kita nggak bisa dong jadi lemah ekonomi, lemah pendidikan, nggak mau. Nah udah. Kemudian, nah saya melihat ayat yang selanjutnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Jadi Allah kata sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zolim. Ya. Maksudnya secara zolim itu begini. Misalnya ini ada hak anak yatim, kita ambil, zolim tuh.
Tapi kalau misalnya ada orang nih, ini asrama nih, asrama, anak-anak udah makan semua, kita makan. Misalnya pengasuhnya halal aja. Kalau nggak ada orang yang ngurus juga gimana dong? Iya. Nah, yang nggak boleh itu misalnya begini, ini ayam, sudah ayam ini yang paha-pahanya diambil oleh yang ngurus. Sementara ceker-cekernya dikasih ke anak, itu zalim tuh. Zalim. Tapi kalau dia makan biasa aja, enggak. Makanya di sini, secara zalim nggak boleh. Tapi kalau dia misalnya normal aja, dia nggak zalim. Misalnya ada orang nanya nih, ini 40 box untuk anak yatim, tapi ini ada sisa 5. Terus sisa 5 nih anaknya udah semuanya nih. Yang 5-nya nih misalnya ada pengasuhnya, ada gurunya. Halal nggak? Sebenarnya halal kan nggak zalim. Yang zalim itu terpenuhi. hak dia kita ambil. Nah itu yang zalim. Nah dari sinilah saya bilang, wah kalau gitu nih mesti amanat gitu. Mesti amanat. Akhirnya apa? Terjawab tadi kunci tadi, kenapa kok biasanya antara hidup dan mati, antara apa? Stagnan. Kenapa? Nggak amanah. Mana? Kalau dia amanah, makanya untuk amanat orang untuk yatim piatu miskin. Nah, alhamdulillah juga istri saya itu kalau ada tulisan untuk anak yatim piatu miskin, dia ini kasihkan kebenaran langsung. Segera benar langsung. Ya kalau misalnya istri saya kata istri saya, wah ini ya uang kita lah, ambillah. Nah, padahal kalau di ayatnya kan kalau dia mau 20% aja bisa ambil kan? Enggak. Dia bilang enggak, kalau amanat orang jangan diambil. Nah, tapi kalau dia amanat ke kita baru kita ambil. Jadi itu salah satu kuncinya itu. Itu Pak Haji, kan banyak pendakwah dari yayasan itu suka kalau ngisi pengajian di mana-mana itu 3 amalan gimana sebenarnya itu? Oh iya. 3 amalan. Ini 3 amalan. Senjata utama itu. Senjata. Kalau kita Makanya dari dulu saya bilang ya tiada hari Sumbernya ini. Dari sumbernya langsung. tidak hari tanpa sholat, dia mulai ini tidak hari tanpa charity memberi. Memberi. Karena ini sebenarnya sumber untuk orang itu akan maju. Kalau ada 3 ini dia pasti maju. Nah, coba lihat surah 35 29. 35 29. 29. Baik, kami bacakan surah 35 Fatir ayat 29 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi dari dulu kita ini untuk ngajak orang ini ngaji ini dari dasar ini. Satu, dari orang yang ngaji Quran. Utama nih ngaji Quran. Yang kedua, sholat. Dan kita dari dulu tuh mengembangkan sholat malam. Tahajud. Dulu saya diprotes oleh orang, wah sholat malam padahal begini-begini. Dia bilang nggak ada inilah segala macam. Padahal saya bilang ada itu, cuma dia nggak ini aja. Dia ngaji. Yang ketiga, infak sedekah. Dari 3 ini dia ngamalkan, dapatnya 5. 1, dia tidak akan rugi. Berarti kalau nggak rugi untung. Siapa yang mau rugi hidup di dunia ini kan? Guru nggak mau rugi, pedagang nggak mau rugi, dokter nggak mau rugi, notaris nggak mau rugi, apalagi pengusaha. Ini ada 3 ini aja kamu nggak akan rugi dunia akhirat nih. Yang kedua pahala besar. Yang ketiga diberikan prosperity, makmur. Yang keempat, Allah Maha Pengampun atas dosa kesalahannya. Yang 5, Allah mensyukuri perbuatannya. Nah inilah makanya kalau kita ngaji di yayasan selalu ditekankan di ayat ini. Ya, jadi 3 ini kan sholat, ngaji, sholat, infak. Nah infaknya ini kemana? Yaitu termasuk ke orang tua, ke saudara, ke anak yatim, ke miskin. Jadi 3 amalan ini termasuk kunci suksesnya Pak. Kunci. Kunci termasuk yayasan kita itu alhamdulillah ya sekolahnya ada, anak asuhnya ada,
pengajian umumnya. Ada kan? Setiap Pengajian pagi. umumnya siapa aja bisa tuh. Ya. Siapa aja orang ngaji di situ. Nah, malah pengajian umumnya itu kan ada juga nasi bungkusnya, ada juga susu kopinya, ada juga rotinya, Ada tahfiznya juga. ada tahfiznya juga, Tahfiznya ada terbuka untuk umum juga, Ya. terbuka kayu. Nah, di situ. Jadi kunci dari 3 ini. Jadi jamaahnya itu warga dari mana itu Pak Haji? Wah, macam-macam. Yang hadir di kajian pagi. Yang hadir di kajian pagi itu ya dari Indonesia, dari daerah-daerah, dari Australia, dari Amerika, dari Singapura. Jadi makanya dia pengajian internasional itu. Kalau nasional aja berarti nggak ada dari luar kan? Dan ini Pak, bagusnya nggak ada yang mencurigai karena Quran. Nah, dulu ada nih anggota Zoom, dia bilang begini, Bapak, nanti kalau linknya terbuka kayak begini, apa nanti kita dicurigain orang? Ya sebenarnya nggak apa-apa dicurigain, yang dia mengaji kok, kayaknya dia baca Quran kan? Iya. Kita kan dalam pengajian kita nggak pernah cerita politik, nggak pernah cerita jelekin orang, nggak pernah cerita masalah Pirkoh-pirkoh Pirkoh, atau nggak pemahaman nggak orang ya. ada Ya. kita. Nah, makanya kalau kita di sini, makanya tadi kayak yang saya katakan, kenapa kok orang itu ribut dengan sholat berjamaah? Padahal di Quran ada surat 73 ayat 20. Iya. Gimana orang nggak ngerti masalahnya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 73 Al-Muzammil, Ya, Muzammil. ayat yang ke-20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri atau sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepada kamu. Karena itu bacalah apa yang mudah dari Al-Quran itu. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan ada orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah, dan orang-orang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran itu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya dari Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Nah, ayat ini kalau kita lihat, begitu Allah itu memberikan waktu pada orang sholat malam itu, bisa separuh malam, bisa 1/3 malam, bisa kurang dari jam 12. Nah, setelah Allah katakan waktunya, kamu terserah sekian panuh waktunya itu. Kemudian Allah tegur Nabi Muhammad, jangan panjang-panjang waktunya. Ayat-ayat. Mana yang mudah aja, karena sholat malam itu. Nah, banyak yang ngikutin kamu itu di belakang itu orang tua, orang perang di jalan Allah. Biasanya mungkin ada urusan, makanya disuruh bacalah yang mudah sampai 2 kali tuh. Bacalah yang mudah, bacalah yang mudah, bacalah yang mudah. Nah, kalau kita lihat, ya benar juga. Kenapa? Karena dulu itu kan belum ada sholat wajib pertamanya kan. Jadi kalau Nabi sholat di masjid itu, jadi orang ikut satu-satu, ikut orang Nabi, ikut. Nah, Nabi ditegur jangan panjang-panjang, karena ada orang tua, ada orang apa. Nah, sekarang ini setiap pada Ramadan 10 terakhir, setiap masjid udah tahajud semua sama-sama. Iya. Itikaf itu ya. Iya, ada Itikaf, Pak. itikaf. Nanti salah satu Dasar acaranya Qurannya memang jelas. jelas ada. Jelas. Dan juga saya kan pernah umroh Ramadan 2 kali. Di Mekah itu ada tarawih jemaah, ada juga tahajud jemaah. Apalagi 10 terakhir. Terus sekarang orang, oh iya jadi. Tapi kita sih nggak apa-apa orang
protes kan dia belum tahu aja. Dan apa? Belum baca ayatnya. Jadi 3 amalan itu Al-Quran, sholat, kemudian sedekah ya. Kemarin sedekah ini kan meliputi yang tadi Ya, tadi. Dan ini Pak Kiai, sekarang kan dalam dunia pendidikan itu kan dikembangkan namanya deep learning ya. Jadi pendekatan yang sifatnya mendalam. Ini kalau kita prinsipnya 3 ini itu sudah menyentuh semuanya. Aspek kognitifnya dapat. Ya. Ya. Aspek afektifnya dapat dengan sholat. Sholat hubungan kepada Kemudian Allah. aspek psikomotoriknya dapat bergerak tuh memberi. Ya, jadi memang luar biasa. Jadi dengan 3 aspek ini atau 3 model ini Khazanah Kebajikan sudah lebih dulu mengamalkan. Iya, makanya kan kita nanti kita ada masuk ke jurnal internasional nanti kan. Quran itu ilmiah. Quran itu ilmiah. Nah, jadi kalau kita nggak kaji, kenapa sih kok? Dulu saya berpikir, kenapa kok nggak sholat dulu? Kok ngaji dulu? Lah, ya orang itu kalau nggak baca, gimana dia tahu? Gimana dia tahu apa nama sifat Allah? Gimana dia tahu surga neraka? Gimana dia tahu kehidupan? Makanya kan belum ada perintah sholat, belum ada puasa, belum ada haji, umroh. Yang pertama adalah suruh ngaji dulu, ngaji. Kalau sekarang bilang mindset. Nah, mindsetnya. dan juga ini sepertinya juga sadar kalau mau jadi ulama. Lah ya kan ayat 28 ini coba dibaca 28-nya. 28 ya. Ya. Baik, surah 35 ayat 28-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sadaqallah. Jadi kalau kita lihat ini berarti kan Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan binatang ternak, binatang melata, benar kan? Berbeda-beda warnanya. Tapi yang paling hebat itu Allah katakan ulama. Dulu saya mikir ulama itu harus berpakaiannya begini, Harus dari alumni Mesir, Makkah, Lebanon, Yaman. Wah, di mana ada itu. Padahal Allah katakan ini loh. Kamu ngaji, kamu sholat, kamu infak, kamu jadi ulama. Dan ini Quran kan global untuk seluruh dunia kan. Kalau pendapat misalnya ada buku nih persyaratannya di ulama 1, 2, 3 ya untuk negara itu. Untuk negara lain kan beda kan. Makanya Imam Syafi'i itu kenapa ada kaul qadim, pendapat dahulu, ada kaul jadid, pendapat belakangan yang dipakai belakangan. Itulah kalau pendapat manusia. Tapi pendapat Allah pernah berubah nggak ini? Nggak pernah Ya, berubah. orang global seluruh dunia sampai hari kiamat. Artinya siapapun juga bisa jadi ulama Pak Kiai. Bisa. Kalau kita lihat Nah, kalau ayat dulu ini ya. Jadi ulama itu mesti Dari pesantren dulu. Wow, dari pesantren dari di mana mesti 30 tahun. Nah, kayak begitu kan? Dan enggak, ini aja yang katakan. Simple, gampang. Banyak orang itu very simple to understand and to do it. Gampang memahami, gampang juga melakukannya. Kalau dia mau. Ya. Tapi masih berlanjut nih. Tapi apa ada sementara orang-orang yang kemudian bahwa Al-Quran itu nggak susah untuk dipahami dan nggak boleh langsung kemudian ke Al-Quran, harus melalui tahapan-tahapan. Memang harus seperti itu apa seperti apa Pak Haji? Nah itu kan pendapat orang kan. Tapi kita lihat pendapat Allah surah 54 ayatnya 17, 22. Buat apa namanya 32, 40. Surah berapa Pak Kiai? 54 ya. Oh, 54. Ayat Al-Qamar. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 11-nya ya. 11. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ayat 22-nya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? 32. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, kita lihat dari susunan bahasa Arabnya. Lam sama kod. Lam artinya sungguh-sungguh, kod sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Berarti kan sungguh-sungguh. Quran itu kayak mudahkan. Mudahkan. Untuk jadikan peringatan, jadikan pelajaran. Masalahnya, siapa yang menjadikan Quran itu sebagai peringatan pelajaran? Diulang lagi. Sungguh Quran itu mudah, sungguh Quran mudah. Masalahnya, siapa yang menjadikan Quran peringatan untuk pelajaran? Sampai 4 kali. Jadi sebetulnya Quran ini adalah Allah mudahkan asal orang mau. Ya contohnya juga kan yang Ustaz yang jadi ulama Quran, Ustaz Kailani. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Ya bukan dari pesantren. Shalom. Apalagi dari pesantren kayak Ustaz Elang, kayak Ustaz Suwandi. Habib Suwandi kan. Insyaallah. Wah itu udah memang dari pesantren, bahasa Arabnya ketemu Quran lagi. Waduh. Ustaz Wawan. Wah itu hebat sekali. Yang ya Ustaz Imron aja kan nggak pernah sekolah madrasah. Ya. Nah tapi sekarang coba lihat. Luar biasa. Baik, pemirsa, memang kalau bicara Quran itu sangat menarik sampai-sampai waktunya habis. Iya. Nggak kerasa ya? Nggak terasa. Karena Masya Allah. ayat itu Masih masih banyak. banyak. Nah, jadi pemirsa yang penasaran silakan komen-komen Ya. di bawah atau nanti membutuhkan link-linknya, nanti dari bagian admin akan memberikan jawaban. Jadi subscribe juga ya. Subscribe juga. Dan pahala juga. Share. Berarti dia nyebarin Share. Quran dong. Nyebarin Quran. Iya. Dan siapapun yang kenal dengan kiai kita Bapak Haji Najamuddin, silahkan untuk menyebarluaskan podcast Quran ini, ikut mewarnai di dunia per-YouTuber atau di podcast. Insya Allah dapat pahala ya. Ya. Syukron ala hudurikum, syukron ala tinamikum. Doa. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan Allah meridai dosa kami, Amin ya Allah. kami, Amin. dan mudah-mudahan anak cucu mantu soleh dan solehat, Amin. anak cucu Amin. mantu senang baca Quran, senang nyanyi Quran, senang memahami Quran, senang menyampaikan Quran, dan anak-anak asuh kita juga senang baca Quran, senang ngaji Quran, senang menyampaikan Quran, dan juga seluruh anak hazanat pendidikan baik SD, MTS, SMK, MA, mereka juga mendapat berkah, dapat ridho Allah, dan juga senang baca Quran, ngaji Quran, ngamalin Quran, menyampaikan Quran. Dan juga kita semua di Zoom dan yang mendengar semuanya yang beri dosanya ibadahnya, dan kita berdoa juga mudah-mudahan Palestina merdeka, Amin. bebas dari penjajahan siapapun juga. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.